Shalom umat Tuhan, puji Tuhan kita kembali lagi bersama-sama dalam mesbah doa pada saat ini. Biar kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk itu sebelum kita mulai mesbah doa pada saat ini, mari kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus, biar Allah Roh Kudus sendiri yang ada di tengah-tengah kita mengawali mesbah doa pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa untuk saat ini, di mana Tuhan, Engkau bisa Tuhan membawa kami kembali untuk bisa berdoa di dalam mesbah doa pada saat ini. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu, semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami, kekuatan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Biar Tuhan kami beri hati kami, biar Tuhan kami beri hidup kami saat ini untuk meninggikan Engkau Yesus, untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh mempersiapkan hati mereka Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Amin. Oh Yesus, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur. Amin. Yang maha tinggi, yang maha
hanya nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan. Amin Yesus, Engkau Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan. Amin Yesus. Sungguh Yesus betapa mulia. Amin. Benar Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami betapa mulianya. Amin. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, 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 muliakan atas seluruh bumi. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, Yesus. Haleluya, kami agungkan. Haleluya, oh Yesus, kami agungkan, kami tinggikan. Yesus, kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Tuhan, kami mengagungkan Yesus. Haleluya, haleluya. Sikaralo narabade, sikaralo. Haleluya, Yesus. Amin. Kau layak. Mari kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian. Sikaralo naraba, yaralo naraba yese. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, oh sikiaralo naraba. Haleluya.
Terima kasih. Haleluya. Sungguh kau Allah yang besar. Sungguh kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh, sikaralo. Sungguh kau indah. Sungguh kau besar. Sungguh kau layak. Kami tinggikan, kami agungkan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh ya Allah, kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Mencari Roh-Mu. Kami sungguh tidak bisa Tuhan hidup tanpa Engkau Roh Kudus. Kami terpaut dengan Engkau Bapa. Kami terpaut dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami terpaut dengan Engkau Roh Kudus. Kami sungguh butuh Engkau. Sungguh kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat. Sungguh Engkau dekat dengan kami Tuhan. Dan Kau dekat. Oh Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, oh dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Engkau besar. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Amin Yesus. Sungguh indah. Amin. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat. Kau dekat Tuhan. Dan Kau dekat. Amin. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku
tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Yesus. Terlalu Sungguh Engkau Allah yang besar. Oh Yesus, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yesus, amin. Sungguh indah, sungguh besar, amin. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar. Amin Tuhan. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini Bapa, tidak akan pernah bisa Tuhan memisahkan kami dari kasih-Mu ya Allah. Karena sungguh pengorbanan-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah, amin, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Pengorbananmu. Curahkanlah kekuatan-Mu Roh Kudus bagi setiap kami. Jamah setiap kami Bapa. Untuk dimengerti. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, sungguh kami tahu, kami percaya Engkau Allah sumber kekuatan kami. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami menikmati. Terima kasih Tuhan kami.
Kami menikmati-Mu Yesus. Kami menikmati pribadi-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu. Kami menikmati curah kuasa Roh-Mu. Kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Sekian Allah, haleluya. Sekian Allah, darabayase. Sekian Allah, darabayase, darabayase. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Sikaralo rabayase. Kiaralalalala. Kiaralo rabayase. Kiaralo. Haleluya. Sikaralo rabayase. Rabahane. Kuriaralo rabayase. Rabayase. Kiaralo narabande. Kiaralo rabayase. Kiaralo rabayase. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Sikaralo narabayase. Kiaralo narabayase. Kiaralo rabababuenera. Sikaralo narabayase. Kiaralo narabahane. Kiaralo narabayase. Kiaralo. Haleluya. Haleluya. Sikaralo narabayase. Kiaralo rabahane. Sikaralo narabayase. Kiaralo rababuen rabahane. Kuriaralo rababuen rabahane. Kuriaralo rababuen rabahai. Kurabahai. Haleluya. 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 Yes Tuhan. Oh Rabah. Kiaralo narabahande. Haleluya. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami bersepakat Tuhan, mematahkan setiap belenggu yang mengikat setiap umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Belenggu kesedihan, belenggu Tuhan atas semangat yang tidak lagi bersemangat untuk hidup Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah umat-Mu boleh meninggikan Engkau.
Karena kami percaya di setiap pujian penyembahan Tuhan, Engkau Allah bertata di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Dan Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau memberikan kelepasan di dalam nama Yesus. Sebab waktu Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa dan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urasanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, amin, bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, amin, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Amin. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
setiap umat-Mu saat ini Bapa. Di rumah-rumah mereka dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, Yesus. Amin. dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Rindu selalu. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Kami rindu. rindu selalu dekat denganmu, Tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menyejukkan hati kami. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Roh Kudus mengalir, Menyegarkan roh kami. Ya la 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 la. Sikara lo darabale. Sikara lo. Hirabaya senere. Sikara lo rabate.
Biar mulut kami Tuhan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar mulut kami terus Tuhan penuh dengan puji-pujian kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh, amin, dengan pujian. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan yang dari Engkau Bapa. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Kau
terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau sungguh Kau ajaib. Yesus Amin. yang selalu membuatku Engkau selalu membuat kami terpesona. segala pujian Haleluya. bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sepakat Tuhan saat ini. Amin. Hanya satu nama yang kami agungkan, itulah nama Yesus Amin. Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama Yesus. Sebab Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan hari ini Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Amin. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah hadir di tempat ini. Engkau Allah yang bertata dalam setiap kehidupan kami. Saatnya Tuhan Engkau bawa kami untuk lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika pujian penyembahan dinaikkan, ketika kasih. firman Tuhan dilepaskan, maka mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada, ya kita senantiasa percaya bahwa setiap hari yang kita lewati, kita selalu melihat bahwa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu bangga punya Tuhan kita. Bahkan justru seringkali kitalah yang seringkali meninggalkan Dia. Kitalah yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kitalah yang seringkali bersungut mengeluh. Tetapi dengar baik bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kita. Kebaikannya, anugerahnya selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara dikasih Tuhan, tentunya di dalam keadaan seperti ini menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita dimanapun kita berada. Biarlah kita selalu senantiasa melekat kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa selalu terhubung dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya orang-orang yang melekat kepada Tuhan yang akan tetap berdiri hari-hari ini. Nah saudara, Alkitab berkata, saya akan membaca di dalam Amos pasal 9 yang ayat yang ke-11. Dikatakan di sana bahwa pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Nah saudara, Nabi Amos melepaskan nubuatan ini di tengah-tengah bangsa Israel, di mana keadaan bangsa itu sedang jauh daripada Tuhan, di mana bangsa ini seringkali jatuh hidup di dalam dosa, memutuskan untuk jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dan ketika itu saudara, firman ini diulangi lagi di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16, diucapkan kembali, dikatakan bahwa kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saudara, mengapa Tuhan menginginkan membangun pondok Daud hari-hari ini? Apa kelebihan pondok Daud dengan tempat ibadah orang Israel di zaman dahulu?
Apa keistimewaan pondok Daud itu sendiri, saudara, sehingga Tuhan ingin membangun dan memulihkan kembali pondok Daud di zaman sekarang ini. Saudara, di dalam 2 Samuel 6 ayat 17, kalau saudara baca di sana bagaimana Daud adalah seorang pribadi yang selalu mengindahkan hadirat Tuhan. Tidak sama seperti Saul, saudara. Di dalam pemerintahan Saul, di awalnya dia benar-benar menghargai, menghormati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di saat pemerintahnya, dia mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Saul tidak mengindahkan lagi hadirat Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dengan Daud, seorang pribadi, seorang yang sangat sederhana. Tetapi kita bisa belajar di sini bahwa dalam keadaan apapun Daud memberikan sebuah pesan kepada kita untuk kita senantiasa selalu mengindahkan hadirat Tuhan. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 17 berkata, tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, saudara, mengapa Tuhan menginginkan membangun kembali pondok Daud. Saudara, ciri yang paling menonjol dalam pondok Daud adalah hanya satu benda ditempatkan di tengah-tengah, yaitu tabut perjanjian Allah yang saat itu menggambarkan kehadiran Allah di tengah umatnya. Nah, sinilah merupakan kunci daripada keberhasilan daripada seorang yang bernama Daud. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia orang yang spesial, bukan karena dia adalah orang yang punya talenta atau bakat, tetapi lebih daripada itu, saudara, ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh banyak orang, adalah Daud selalu mengindahkan hadirat Tuhan. Nah, saudara, kita pelajari bagaimana kehidupan Daud. Dia selalu menaikkan mazmur-mazmur, menggambarkan kepada kita kehidupan Daud bersama dengan Tuhan, kedekatan Daud dengan Tuhan, saudara. Bukankah itu juga yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita? Bahwa setiap manusia kita dirancangkan pada mulanya di Taman Eden. Taman Eden adalah taman kesukaan Tuhan. Mengapa disebut taman kesukaan Tuhan? Karena di taman itu hadirat Tuhan sungguh nyata. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada hal yang paling mungkin ini hal yang paling sederhana. Apapun kita boleh lakukan, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun. Tetapi pastikan setiap kita mengindahkan hadirat Tuhan. Kita boleh memiliki talenta, kita boleh memiliki segala sesuatu yang kita bisa ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ingat sekali lagi, tanpa hadirat Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Makanya saudara, hadirat Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Apalagi hari-hari ini, di saat kita sedang mengalami persoalan, di saat kita sedang mengalami masalah, jujur sebagai manusia, siapapun Anda, bahkan mungkin juga Anda seorang pelayan, bahkan Anda adalah seorang pendeta sekalipun, itu tidak menjamin, saudara, ketika hidup kita jauh dari Tuhan, ketika hidup kita terpisah dari hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami frustrasi, kita akan mengalami kecemasan, kita akan mengalami kegagalan di dalam hidup ini. Makanya saudara, mari kita kembali kepada hal yang Tuhan sudah bangun di dalam hidup kita. Itulah hadirat Tuhan. Bagaimana hadirat itu tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan adalah hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Hadirat Tuhan itu berarti Allah itu ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudara, dengan singkat, hadirat Tuhan itu berbicara tentang surga. Kalau Tuhan ada, maka semua berubah menjadi surga, saudara. Kalau surga ditinggalkan oleh Allah, maka secara tidak langsung maka surga itu akan hilang, saudara. Sebab itu satu-satunya penting, yang terpenting di surga adalah Allah itu sendiri. Ketika Allah itu ada, maka surga itu nyata di tengah-tengah kita. Bahkan ada satu penginjil pernah berkata, kemanapun saya pergi, bahkan kalaupun Tuhan izinkan saya masuk ke dalam sebuah tempat yang mungkin tidak enak bagi kita, tetapi kalau hadirat Tuhan ada di sana, maka itu menjadi surga, saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kita mengeluh hari-hari ini keadaan yang sedang terjadi. Tetapi pastikan saudara, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu dapat membangun kehidupan kita, dapat menguatkan kita, dapat membangun orang lain. Karena ketika hadirat Tuhan itu ada,
maka sifatnya selalu ingin menguatkan, membangun seseorang, membangun setiap orang yang datang kepadanya. Saudara, inilah menjadi kerinduan Tuhan, saudara. Ketika hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada wahyu Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini, mungkin kita punya banyak 1000 alasan untuk kita bisa mengatakannya. Mengapa kita harus mengalami hal seperti ini? Tapi dengar satu hal. Ketika kita kembali kepada apa yang Allah sudah bangun, kita tinggal di dalam hadiratnya. Kita membangun hadirat Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Di dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Maka kita akan melihat kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dimanapun Anda berada, bangun terus mesbah doa. Bangun terus hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ketika Anda berdoa, Anda memuji, Anda menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dalam keadaan apapun yang sedang kita lakukan hari-hari. Mungkin di toko kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun. Tetapi kalau kita selalu menyadari akan hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Masalah mungkin boleh ada dalam kehidupan kita. Bahwa orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, Alkitab berkata, sekalipun dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan, kasih Tuhan menopang kita. Lihat dengan Daud. Daud orang yang selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Bukan berarti dia tidak punya kelemahan. Bukan berarti dia tidak punya kesalahan. Tetapi mengapa Tuhan sangat mencintai Daud. Bahkan Tuhan berkata, aku telah mendapati orang yang berkenan di hatiku. Bukankah Daud banyak kesalahan yang dia lakukan? Bukankah Daud banyak hal-hal yang salah yang dia lakukan di hadapan Tuhan? Tetapi mengapa Tuhan mencintai Daud? Satu hal, Daud selalu mengindahkan hadirat Tuhan. Daud adalah orang yang jujur kepada Tuhan. Dia selalu mengaku setiap kesalahan di hadapan Tuhan. Karena dia tahu, ketika dia terus tinggal di dalam dosa, maka dosa itu akan menarik dia keluar dari hadirat Tuhan. Tapi ketika dia jujur, dia mengakui. Dia menyadari bahwa betapa pentingnya hadirat Tuhan. Makanya ada satu kunci kata Daud. Dia ucapkan kepada Tuhan, jangan engkau mengambil rohmu daripadaku. Itu bicara tentang hadirat Tuhan. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Karena bagi Daud, apa artinya semua yang dia miliki tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Di dunia sekarang ini kebalikan saudara. Orang lebih mengejar apa yang mereka semua bisa miliki, bahkan mengabaikan hadirat Tuhan. Tetapi mari, kejarlah hadirat Tuhan. Dia sangat merindukan. Tuhan sangat merindukan kita. Apakah juga kita merindukan dia di dalam setiap kehidupan kita? Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menguatkan setiap kehidupan kita. Membangun kembali kehidupan kita. Betapa Tuhan sangat memahami dan sangat mengerti apa yang kita alami. Apa yang kita rasakan. Tetapi Tuhan berkata, ketika hadirat Tuhan memenuhi engkau, maka ada jalan keluar. Maka ada wahyu, ada kemenangan, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saya tidak tahu dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program ini. Ada yang sedang putus asa, ada yang sedang terluka, ada yang sedang kecewa. Mari saudara, jangan tinggal terus di dalam kekecewaan. Bangkitlah kata Tuhan. Raihlah kemenangan itu. Yaitu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita kembali, kita membangun kembali mesbah doa kita. Di mana Tuhan ada dan diam dan bersemayam di tengah-tengah umatnya. Haleluya. Pejamkan mata setiap kita dimanapun kita berada. Hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu sungguh mulia.
Katakan ku rindu, kau selalu di hidupku. Katakan diam selalu, diam selalu di dalam hadirat-Mu. Oh mulianya Tuhan, oh mulianya, oh hadirat-Mu. Kami baik-Mu, sama-sama menyembah-Mu, memuja-Mu. Amin. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu. Memenuhi, memenuhi, memenuhi. Oh tempat ini, tempat. Mari dimanapun kita berada, angkat tanganmu dan nyatakan, oh mulianya, oh mulia, oh hadirat-Mu, hadirat. Oh haleluya, haleluya, amin. Kami baik-Mu, haleluya, memuja. Diberkatilah yang datang di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu, hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini, memenuhi tempat. Katakan diberkatilah Tuhan. Oh, diberkati. Amin. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami, dengan sembah kami. Engkau layak disembah dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi hati kami, memenuhi. Katakan memenuhi, memenuhi. Sekali lagi memenuhi, memenuhi hati kami, hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya rada balaba, ya rada balaba, ya rada balaba, ya sikirana. Hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi kami, memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Ada sukacita, ada gairah, ada semangat dari Tuhan. Oh, ada roh kebangkitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya hari ini kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan membawa kesembuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Di mana
dimanapun kami berada, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam tugas, di dalam apapun yang kami lakukan, hadirat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya Indonesia dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kota Makassar dipenuhi dengan hadirat-Mu. Setiap keluarga kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Setiap pribadi kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat Tuhan diberkati. Kami sangat Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Karena kami sungguh percaya Tuhan. Tuhan melawat setiap kami. Sebab itu Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas kepadamu selain memuliakan dan memuji Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap doa kami, setiap permohonan kami, Tuhan bergerak, Tuhan bertindak, Tuhan melaksanakannya atas Indonesia, atas kota kami, atas keluarga kami, atas apapun Tuhan. Dan kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami terus berdoa Tuhan. Berkati juga kami berdoa buat Bapak Gembala beserta Ibu bahkan seluruh keluarga. Kami terus berdoa. Itu menjadi doa kami dimanapun kami berada. Untuk menopang orang tua rohani kami. Biar tetap terus anugerah Tuhan nyata. Untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah anugerah Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan. Biarlah pewahyuan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.